Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini, tanggal 7 Maret 2020, berjudul Peperangan Terbesar yang Kita Hadapi. Ayat inti kita terdapat di dalam 2 Timotius 2 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Mari kita ikuti penjelasannya. Segenap hati harus diserahkan kepada Tuhan. Kalau tidak, perubahan tak akan pernah terjadi dalam diri kita. Perubahan yang akan memuliakan kita menjadi seperti Dia. Dengan keadaan seperti ini, kita terpisah dari Allah. Roh Kudus melukiskan keadaan kita dalam kalimat seperti berikut. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Tidak ada yang sehat. Dicatat di dalam Efesus 2 ayat yang pertama. Yesaya pasal yang pertama ayat 5 hingga ayat yang ke-6. Kita telah dikungkung di dalam jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Dicatat di dalam 2 Timotius 2 ayat 26. Allah ingin menyembuhkan kita, membuat kita bebas, tetapi karena ini memerlukan perubahan yang menyeluruh, pembaharuan seluruh keadaan kita, maka kita harus menyerahkan segenap diri kita padanya. Peperangan melawan diri sendiri adalah peperangan terbesar yang pernah berlangsung. Penyerahan diri sendiri, memasrahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah, memerlukan satu pergumulan, tetapi jiwa itu harus lebih dulu diserahkan kepada Allah, barulah dapat dibaharui di dalam kesucian. Pemerintahan Allah bukanlah seperti yang digambarkan iblis, didasarkan atas penyerahan yang buta. Satu pengendalian yang tidak masuk akal. Pemerintahan itu menari pikiran dan hati nurani. Marilah, baiklah kita berperkara, adalah merupakan undangan kali pencipta kepada makhluk-makhluk ciptaannya. Dicatat di dalam Yesaya pasal yang pertama ayat 18. Allah tidak memaksa kehendak makhluk ciptaannya. Tuhan tidak mau menerima perbaktian yang dilakukan dengan pikiran dan kemauan yang tidak rela. Sebuah penyerahan yang terpaksa akan menghalangi semua pertumbuhan pikiran maupun tabiat. Penyerahan demikian hanyalah membuat seseorang seperti tidak mempunyai akal. Bukan demikian yang dimaksud kali pencipta. Allah ingin supaya manusia, makhluk ciptaannya yang mulia itu, akan mencapai pertumbuhan tertinggi yang dapat dicapainya. Dia menaruh di depan kita puncak kemurahan, kemana Ia ingin membawa kita melalui karunia-Nya. Dia mengundang kita supaya memasrahkan diri kita kepadanya, supaya Dia dapat mengerjakan kehendak-Nya di dalam kita. Terserah kepada kita memilih apakah mau dilepaskan dari rantai dosa dan mendapat bagian dalam kebebasan yang mulia dengan anak-anak Allah. Dalam menyerahkan diri kita kepada Allah, kita harus menanggalkan semua hal yang memisahkan kita daripadanya. Karena itu, Juru Selamat berkata, demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Dicatat di dalam Lukas 14 ayat 33. Apapun yang menjauhkan hati dari Tuhan harus disingkirkan. Dicatat di dalam buku Kebahagiaan Sejati halaman 48 hingga 49. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus.
Oleh karena kebenaran firman-Mu menceritakan kepada kami peperangan terbesar yang kita hadapi. Ajarlah kami Tuhan untuk hidup selalu dekat dengan Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat Tuhan, urapi mereka agar mereka dapat melayani umat-umat Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Hamba berdoa bagi semua guru-guru, para kepala sekolah dan semua anak didik di setiap lembaga pendidikan. Kiranya Tuhan urapi mereka dengan hikmat sorga, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak, bukan hanya sekedar memiliki pengetahuan di dunia ini, tetapi yang paling terutama adalah mereka memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan dengan hikmat sorga, agar mereka dapat melayani semua para pasien dengan penuh tanggung jawab. Hamba menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau rapi mereka, agar supaya mereka juga melayani dengan penuh tanggung jawab. Hamba berdoa bagi para pendengar yang setia, yang berulang tahun di hari ini, kiranya Tuhan urapi mereka. Dan biarlah dengan bertambahnya usia, mereka bersyukur dan juga melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hamba juga menyerahkan pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintah yang paling terendah yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya mereka dapat menjalankan roda pemerintahan ini boleh sesuai dengan amanat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau